memastikan bahwa tunjangan BPD diberikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah setiap bulan. Ini adalah mandatori di dalam revisi PP ketiga perubahan PP 43 tahun 2014. Nah, sedangkan untuk sumber karena Undang-Undang 6 masih mengamanatkan sumbernya adalah dari APBDes. Jadi masih dalam bentuk kumpulan dari APBDes, tidak spesifik dari salah satu sumber pendapatan desa. Nah, ini yang menjadi kendala ketika kita kemarin berdiskusi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM dalam memasukkan klausul sumber BPD, sumber tunjangan BPD dari ADD. Nah, berkenaan dengan standarisasi, nah saya untuk standarisasi saya sudah sampaikan kepada seluruh kepada rekan-rekan dari PAPSI dan juga APETNAS. Saya terus terang kami di Kementerian Dalam Negeri membutuhkan kemitraan dari para PAPSI, Pak Ferry, khususnya dalam menyajikan data. Karena ini kan kalau kepala desa jumlahnya fix 75.265 sejumlah desanya, maka itulah kepala desa. Tapi kalau BPD dengan pengaturan keanggotaan BPD yang ada variatif ketentuannya bisa 5, 7, dan 9, tentu kami membutuhkan perhitungan data-data yang valid terkait keberadaan jumlah anggota BPD. Sehingga kita bisa menghitung kebutuhan alokasi anggaran untuk pemberian tunjangan BPD. Nah, ini yang menjadi titik awal. Kemarin kita masih perlu konsolidasi, Bapak Ibu sekalian, nanti melalui PAPSI, saya berharap Pak Ferry dan rekan-rekan, dan juga nanti dengan Asosiasi Desa Bersatu, tentu bisa kita selaraskan percepatan akselerasi data pokok, khususnya untuk data pokok BPD jumlah, dan juga besaran-besaran tunjangan BPD yang bervariatif di seluruh Indonesia selama ini, sehingga bisa kita tarik, perhitungkan per exercise besaran minimalnya. Nah, dari tiga isu yang kita dorong di RPP, memang sampai saat ini di dalam RPP baru satu, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pemberian tunjangan setiap bulan. Nah, kemudian kita dorong untuk memastikan sumber alokasi tunjangan BPD, sebagaimana juga telah disampaikan, diaspirasikan oleh seluruh asosiasi, termasuk Asosiasi BPD, PAPSI. Ini mengusulkan di dalam RUU revisi Undang-Undang 6 tahun 2014, ADD sebagai sumber siltap, tidak saja sebagai sumber siltap, tapi juga menjadi sumber untuk alokasian tunjangan BPD. Jadi sudah ada kepastian Bapak Ibu sekalian dalam revisi Undang-Undang 6 yang sudah disahkan kemarin, untuk tunjangan BPD akan kita alokasikan bersumber dari ADD yang sudah dapat dipastikan alokasi anggarannya setiap tahun dan setiap bulan berdasarkan mandatori Undang-Undang APBN. Nah, dua klausul ini yang akan kita bawa kepada penyempurnaan kembali RPP yang saat ini sedang proses finalisasi. Kita akan tarik kembali, bukan kita tarik kembali, kita sinkronisasikan kembali dengan klausul-klausul ketentuan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 untuk kita sesuaikan di dalam RPP. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya dua isu yang sudah kita dorong diakomodir berkenaan dengan tunjangan. Pertama, sumbernya yaitu dari ADD, tidak hanya split bersumber dari APBDes, tapi spesifik kepada sumber ADD. Yang kedua adalah pemberian bulanan setiap bulan tunjangan ini. Nah, yang ketiga, mari kita sama-sama, saya berharap dari tiga isu ini, dua sudah terakomodir, tinggal satu lagi. Ayo kita sama-sama dorong Bapak Ibu sekalian, exercise perhitungan apakah sebagaimana kita yang tema diskusi ini adalah 70%, 50%, ataupun ada exercise yang lebih wise dengan memperhatikan tentu saja Bapak Ibu sekalian kemampuan dasar dari keuangan pemerintah desa kita. Itu yang harus kita jaga. Itu mungkin beberapa catatan saya sebagai pengantar sambutan Sarasehan ini, dan saya berharap salah satunya melalui forum Ngaji Desa ataupun Sarasehan BPD sore hari ini bisa terrumuskan rekomendasi mana yang terbaik, khususnya untuk standarisasi minimal tunjangan bagi Bapak Ibu sekalian anggota BPD, dengan tentu saja memperhatikan tugas dan fungsi,
dan yang kedua juga memperhatikan kemampuan keuangan desa. Nah, ini yang saya harapkan bersama Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, tentu saja saya berharap dari kepemimpinan Pak Ferry selaku ketum dari PAPSI dan juga dalam hal ini Wakil Ketua Umum Asosiasi Desa Bersatu, ini bisa terus meningkatkan kemitraan kita dengan Kementerian Dalam Negeri khususnya Ditjen Pemerintahan Desa untuk mendorong satu isu lagi, yaitu standarisasi minimal dari tunjangan BPD bisa kita dorong